Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga harus selalu bahagia. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Bincang Kampus bersama dengan Tribun Timur. Dan edisi kali ini tepatnya pada Jumat 14 Januari 2022, Kinan sudah mengundang satu narasumber yang juga merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, di mana narasumber kita ini sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah ia mengenalkan budaya Bugis melalui buku cerita anak. Langsung saja kita sapa dulu nih Tribuners, narasumber kita ada Kakak Andi Feninda Amalia S. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore Kak Feninda. Ya baik, bisa dengar suara saya. Halo Kak Feninda. Mungkin mikrofonnya belum, ya, bagaimana? Oh, Ya baik, Kak Feninda di sana jaringannya stabil ya? ya, Gimana? Bisa dengar suara saya, Kak? iya bisa Ji. Oke. Halo Kak Feninda, gimana kabarnya, Kak? Hai, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Feninda by the way dipanggil siapa sih, Kak, akrabnya? Ninda. Oke, oh kalau di kampus dipanggil Kak Dinda ya. Halo Kak Dinda, boleh nih Kak Dinda sapa-sapa Tribuners dulu nih yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita live di YouTube dan Facebook Tribun Timur. Ya, halo teman-teman Tribun. Iya. Begitu. Aduh, senang sekali nih Kak, Kinan pada edisi kali ini dalam Bincang Kampus sesuai dengan tema kita bahwa mengenalkan budaya Bugis lewat buku cerita anak. Nah, untuk itu sebelum kita gali lebih jauh lagi tentang Kak Dinda yang mengambil budaya Bugis ini melalui buku cerita anak, sebenarnya kenapa sih Kak Dinda mau mengambil jurusan komunikasi? Em, Sebenarnya waktu SMA suka Kak nonton talk show-nya Ellen. Jadi Ellen itu stand up komedian, tapi dia juga punya talk show sendiri. Dia orang Amerika dan tertarik Kak buat apa kayak menjadi istilahnya kayak jadi krunya begitu ya. Dan itu kan hal-hal seperti itu dipelajari di broadcasting, dan broadcasting itu salah satu konsentrasi di ilmu komunikasi, dan itulah kenapa Kak mau masuk komunikasi Kak, seperti itu. Hmm, oke. Tapi kalau untuk Kaninda sendiri sebenarnya angkatan berapa sih Kak? Dan kemarin lulusnya tahun berapa? 2016 dan uh, belum lulus Kak, cuma sudah ujian tutup Oh waktu iya. dan Oktober. Oke. Nah Kak, untuk itu kita mau tanya juga nih, untuk hobinya Kaninda sendiri apa Kak? Hmm, Hobiku makan. Ya udah, makanan Tapi kesukaannya deh apa nih? sekarang sekarang suka mendesain, terus suka juga jalan-jalan, apa lagi nih, pokoknya hal-hal yang menyenangkan. Oke. Kak, kan Kak Ninda ini ngambilnya ilmu komunikasi ya, terus juga di Unhas loh. Dan Unhas kan sama-sama kita ketahui bahwa merupakan salah satu univ yang juga banyak peminat dan bahkan menjadi salah satu universitas idola di Kota Makassar. Apa sih Kak kira-kiranya bedanya jurusan komunikasi dengan jurusan yang lain menurut Kak Ninda nih? Sebenarnya hal hal pembeda utamanya adalah biasa jurusan-jurusan yang uh, misalnya jurusan-jurusan lain dari fakultas-fakultas tertentu itu lebih ke hal-hal bersifat teoritis, artinya materi-materi yang diberikan itu dia bersifat teori. Nah, sedangkan di ilmu komunikasi sifatnya lebih ke praktikal, jadi kayak langsung dipraktekkan secara langsung. Walaupun sebetulnya memang ada hal-hal yang bersifat teoritis juga, tapi 80% pembelajaran di ilmu komunikasi itu dia lebih ke praktikal. Seperti itu Kak. Kalau di Oke, berarti memang kebanyakan itu langsung terjun di lapangan ya, maksudnya langsung kita ya, praktekkan ya ilmu komunikasinya, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya Kak Nin ya.
Iya. Nah, katanya baru-baru ini kan kakak sudah menyelesaikan skripsinya. Tadi juga sudah ujian tutup nih. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya kak. By the Iya. way, menariknya karena Anda mengambil skripsi karya. Apa sih sebenarnya itu Iya. skripsi karya kak? Boleh Eh, dijelaskan dulu nih sama Tribuners. jadi yang jadi pembeda antara skripsi karya sama skripsi lain itu ya karyanya saja. Karena kalau skripsi biasa kan dia lebih mengarah ke, kalau bukan menciptakan teori, menyimpulkan teori, dia membuktikan teori tersebut betul atau tidak. Nah, kalau di skripsi karya, tentu saja yang kita hasilkan adalah karya itu sendiri. Jadi dia uh, jadi tidak cuma laporan laporan akhir atau laporan akhir skripsi saja yang diberikan, tapi harus ada juga karya yang di yang dilakukan dan yang dikerjakan untuk mengambil gelar wisuda, seperti itu kak. Oke. Nah, untuk skripsi karya sendiri ini kenapa Anda ataupun Kak Ninda sendiri tertarik sih mau ngambil skripsi karya? Kenapa nggak coba skripsi yang lain gitu, yang mungkin lebih apa ya, seperti teoritis ataupun skripsi yang metode lain seperti itu Kak Nindi? Uh, yang pertama karena maksudku merasa hal-hal yang biasa dilakukan atau hal-hal yang kayak skripsi biasa itu bukan kak maksudnya meremehkan, tapi merasa kak kayak hal tersebut bisa dipelajari waktu di bangku kuliah, dan mau kak lebih tantang diriku, dan apalagi dalam berkarya kan ya ada setidaknya ada hasil yang bisa kita banggakan, seperti itu kak. Jadi aku bilang, dan maksudnya bisa aja juga mendesain, ada di bakatku ya, mending ku pakai nih dan menghasilkan karya baru dan yang bisa berguna buat orang-orang, kayak gitu kak kira-kira. Oke. Nah, ini skripsi karyanya kenapa bentuknya Kak Nindi sampai membuatnya menjadi buku cerita? Bagaimana tuh awal mulanya? Jadi pertama kan sebelumnya memang biasa kak mendesain kak, dan tidak pernah pak selama ini mendesain buku cerita untuk anak-anak, apalagi tentang nilai sepakat tahu, sepakat ingat, dan sepakat lebih. Nah, 3 nilai ini kan sebetulnya harus sadari dari kecil supaya pas ketika dewasa nanti kita bisa implementasikan dengan baik. Dan menurutku 3 nilai ini pantas untuk diajarkan sejak usia prasekolah. Nah, makanya menurutku medium yang paling baik untuk diciptakan adalah buku cerita bergambar. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang mulai malas membaca, kayak lebih sering main HP, nonton YouTube. Nah, harapanku melalui penciptaan karya ini ya bisa meningkatkan setidaknya minat baca anak-anak, seperti itu, Kak. Ya, begitu. Tapi ini buku cerita yang Kak Nindi buat, ceritanya tentang cerita anaknya tentang apa, Kak? Boleh di-spill sedikit enggak? Iya, jadi karyanya ini ada seorang anak namanya Onding. Nah, Onding Ya. ini dia bersama seekor kera mempelajari 3 nilai itu tadi kayak yang saya jelaskan, sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Jadi 3 nilai ini itu adalah salah satu nilai budaya Bugis yang perlu untuk dilestarikan. Dan Onding dan Upe melalui karya saya, melalui buku ini, mereka istilahnya berpetualang untuk mencari tahu, oh sipaka tahu itu artinya apa, sipaka ini itu artinya apa, sipaka lebih juga artinya apa, kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi kalau untuk Kak Nindi sendiri, kenapa mau mengambil 3 filosofi itu yang mungkin lebih ke Bugis ya Kak, yang kayak sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Apa sih dasar landasan dari Kak Nindi sendiri sehingga tertarik mengambil dari ketiga hal tersebut sehingga membangunnya menjadi sebuah cerita? Ya, baik Ya, Kak Nindi. sebenarnya hal sederhana dan hal paling adalah uh, saya seorang Bugis, tapi selama 9 tahun belakang kemarin saya tinggal di Jayapura, dan
apa, pas Kak di Makassar baru Pak tahu ternyata di Bugis kita punya 3 nilai ini, dan sebetulnya kan secara tidak sadar selalu dilakukan 3 nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita nggak tahu bilang, oh nilai apa, ketika saya menghargai temanku ini namanya sepakat tahu, ketika saya memuliakan orang tuaku itu artinya sepakat lebih, seperti itu. Dan berharap Kak, ketika misalnya saya ciptakan karya ini tidak ada lagi anak-anak yang kayak saya, maksudnya yang dia tidak tahu nilai-nilai asal daerahnya sendiri, seperti itu. Itu ya apa ya, kayak dari alasan sederhana itu sebetulnya kenapa Kak mau ciptakan karya ini, kayak gitu Kak. Oke, Kak Ninda. Nah, baik, untuk inspirasi sendiri sih, sebenarnya Kak Ninda ini dapat inspirasi sehingga membuat buku cerita ini dari mana, Kak? Untuk inspirasi sebetulnya itu ditarik kan sebetulnya dari apa, permasalahan itu tadi, merasa Kak tidak ingin ke anak-anak usia dari mereka kecil, mereka tidak tahu nilai seni ini penting untuk diberikan, apalagi jarang sekali teman-teman di Makassar membentuk atau bikin karya yang bukan tidak ada, jarang orang-orang di Makassar bikin karya yang mengeksplor dan berusaha untuk melestarikan budayanya sendiri Kak. Jadi harapanku melalui karya ini bisa Kak memberitahu anak-anak Makassar, anak-anak Bugis bahwa penting 3 nilai ini untuk teman-teman pelajar dan teman-teman ingat baik-baik, supaya ketika misalnya kita besar kita sudah bisa dan mampu mengimplementasikan nilai ini dengan baik, seperti itu Kak. Ya, baik. Dengan pengimplementasian 3 nilai tersebut tentu saja ada apa ya? Ada pendorong belakang yang tentunya juga mendorong seorang Ninda ya untuk membuat skripsi, bahkan membuatnya menjadi sebuah karya. Skripsi karya akhirnya menjadi buku cerita. Tapi menurut Kak Ninda sendiri, kenapa sih buku ini menjadi salah satu skripsi karya yang harus dibaca kira-kira? Pertama karena ada Onding dan Upe. Jadi Onding dan Upe ini menjadi teman saya selama mengerjakan skripsi, dan saya jamin mereka berdua akan membantu teman-teman anak-anak untuk berpetualang dan belajar dengan cara yang menyenangkan, karena selain setelah melalui konsep testing, setelah melalui uji coba dari orang-orang yang kompeten terhadap karya ini, dan karya ini juga sudah dievaluasi berkali-kali, sehingga ya harapannya memang semoga buku ini benar-benar bisa menjadi salah satu medium untuk pelestarian budaya. Dan harapanku juga ya semoga anak-anak tertarik untuk baca Ki. Karena yakin Kak, maksudnya karena setelah dievaluasi dan penggunaan bahasanya juga ramah sekali Ci, maksudnya tidak serumit buku-buku bacaan lain pada umumnya. Sekali lagi makanya saya bilang karya ini memang layak untuk dibaca dan dipahami bersama-sama, kayak gitu. Iya, baik. Baik, Kak Ninda. Nah, kita juga mau tahu nih sebenarnya berapa sih lama pengerjaan dari skripsi karya yang Kak Ninda buat, dan apakah Kak Ninda melakukan riset juga nih atau gimana, Kak? Untuk riset tentu saja, karena ini karya sekali lagi bersifat ilmiah, skripsi karya. Yang membedakan skripsi saya sama skripsi biasa ya cuma pada karyanya, tapi untuk metode penciptaannya tentu saja harus ada riset di dalam. Dan untuk lama pengerjaannya sendiri kira-kira kalau tidak salah Kak 2-3 bulan, dan itu di dalamnya termasuk
praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Karena di pasca produksi setelah karya jadi itu tidak mentah-mentah langsung diterbitkan. Tentu saja seperti saya bilang sebelumnya, ada evaluasi dan ada beberapa uji coba yang dilakukan sebelum karya tersebut betul-betul layak untuk didistribusikan. Seperti itu, Kak. Nah, berapa lama untuk Kaninda sendiri menyelesaikan skripsi karya tersebut? Kalau hitungannya, kalau salah ingat Kak, 2-3 bulan, Kak. Ya, cukup bisa dibilang cukup cepat juga ya, karena ini kan skripsi karya ya Kak. Tapi dalam masa pengerjaan itu, apakah Kak Ninda memang sangat bersemangat dalam menyelesaikannya, atau ada fase-fase mood swing juga nih, atau gimana Kak? Iya, tentu saja ada. Ya mungkin tidak ada, karena pertama kan alur ceritanya, terus penokohannya, penciptaan karakternya itu kan kayak murni harus dari ilustrator sendiri. Dan sekali lagi saya cuma bisa mendesain, saya nggak bisa menulis, dan saya nggak bisa membuat cerita. Jadi memang saya justru lama di proses research-nya, karena bahkan 2 kali Kak ubah alur cerita karena merasa Kak harus lebih friendly ke anak-anak. Jadi saja ada fase-fase di mana saya merasa art block, artinya kayak nggak tahu bagaimana lagi caranya lanjutkan ini karyanya, tapi alhamdulillah selesai. Dan tentu saja kayak memuaskan lah hasilnya. Jadi nggak percuma saya mengalami masa-masa sulit selama menyelesaikan skripsi, karena terbayar juga. Oke. Jadi sekalipun dengan berbagai macam mood yang mungkin dilewati, berbagai macam fase juga, pasti tidak sia-sia juga nih perjuangan seorang Ninda ya menyelesaikan skripsi karya. Ya Kak. Ya, baik Kak Ninda, seusai jeda berikut kita akan kembali lagi nih. Kita juga pastinya akan membahas sekiranya kalau kita mau membeli buku ini, kira-kira kita belinya di mana ya? Dan kalau PO biasanya lewat siapa nih? Tapi jangan kemana-mana, kita juga akan membahas banyak hal lagi bersama dengan Ninda mengenai proses seorang Ninda dalam menyelesaikan skripsi karyanya juga. Seusai jeda berikut bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Dan tentu saja kita juga masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Ninda yang juga merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Halo Kak Ninda, masih bersama kami, masih semangat nih Kak Nin? Gimana Kak, Ya, bisa dengar suara saya? Iya. Sekalipun mungkin kita ini ya terhalang oleh jarak, dan kita hanya bertemu lewat ruang virtual, tapi tidak menjadi masalah. Kak Ninda tetap masih bisa sharing kepada Tribuners juga khususnya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi. Kita masih bersama dengan Kak Ninda sesuai dengan tema kita budaya Bugis lewat buku, kenalkan budaya Bugis lewat buku cerita. Tadi kita sudah membahas nih mengenai skripsi karya yang dibangun dan dibuat oleh Kak Ninda sendiri. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kak Ninda, sebenarnya untuk pembuatan skripsi karyanya ini dengan waktu tadi yang Kak Ninda sampaikan kurang lebih 3 bulan ya Kak Ninda. Itu Kak Ninda rasanya gimana sih bisa menyelesaikan skripsi karyanya? Bangga tentu saja dan sangat memuaskan karena sekali lagi skripsi karya itu tantangan besar ya, artinya tidak mudah karena selain kita harus kerja laporan, ada juga karya yang harus punya value dan pesan yang benar-benar bisa disampaikan dengan baik, karena kalau misalnya bikin karya tapi pesannya tidak nyampe kan artinya gagal. Makanya merasa Kak bangga juga ya di sisi lain. Tapi untuk Kak Ninda sendiri
sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan juga melihat di 2022 ini kita baru saja melewati 2 tahun masa pandemi nih, Kaninda. Untuk Kaninda sendiri dalam masa pandemi kemarin memang sibuk membuat karya atau ngapain aja Kak dalam memanfaatkan waktu yang kemarin yang mungkin kita lebih banyak virtual begitu. Mungkin kuliahnya Kaninda juga kemarin pasti sedang online juga ya, kulon juga, kuliah online juga. Itu apa Kak yang Kakak lakuin? Kalau kuliah kan enggak Mika, karena kan saya semester akhir nih, jadi memang sisa urus skripsi dan KKN, dan kemarin memang sibuk, selain sibuk kerja skripsi, saya juga kerja di Etnika Studio. Jadi Etnika Studio itu studio brand konsultan, dan saya juga belajar banyak di sana selain menyelesaikan skripsi akhir saya Kak, dan mendesain tentu saja. Berarti kemarin kerja Saya orang yang tidak pintar atur waktu, jadi memang pas kemarin karena sudah mau maksudnya pas kerja skripsi ini kan sempat Kak berhenti karena memang terlalu sibuk kerja, dan karena untuk menyelesaikan skripsi ini cuti Kak lagi sementara karena mau Kak selesaikan karyaku. Oke. Tapi sekarang ini Kak Ninda sedang bekerja atau apa Kak? Fokusnya di mana nih sekarang? Sedang sibuk baring-baring dan nonton film karena selesai, dan belum Kak juga masuk kerja karena memang tunggu selesai wisuda dulu. Tapi sekarang lagi ambil freelance Kak, sambil pre-order buku. Oke. Nah, pre-order buku. Untuk kalau kita PO-nya langsung kemana nih Kak? Dan bisa beli di mana kira-kira? Saya juga. Biasa kan kemarin saya buka pre-order batch 1 sama batch 2. Nah, sekarang nanti rencana mau buka lagi batch 3. Nanti ada G-posternya yang di-share. Tapi kalau untuk pemesanan langsung ke saya juga. Oke. Tapi ini untuk pemesanannya sampai saat ini Kak Dinda udah ada yang pesan dari luar kota nggak sih? Atau masih di wilayah dalam kota Makassar? Kemarin alhamdulillah ada sampai ke Parko, sampai ke Jeneponto, sampai ke juga. Bahkan nanti ada lagi yang ke Padang. Wow. Jadi di sisi lain berkarya sambil ngasilin cuan ya Kak? Iya, karena banyak memang yang mau baca dan penasaran sama bukunya. Isinya. Tapi untuk Kak Ninda sendiri, menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, tantangan yang paling beratnya apa Kak di dunia digital? Kalau dunia digital tentu saja yang bedain kita sama orang-orang lain kan sebenarnya kalau di ilmu komunikasi tentu saja di ilmu komunikasi kita diajarkan berkarya tapi punya pesan, punya makna, jadi tidak sembarang bikin karya saja, dan menurutku itu jadi tantangan besar karena orang-orang sekarang di dunia digital kan bahkan sekarang banyak hoax, banyak hal-hal yang menurutku bahaya, dan situ sebenarnya tugas tak sebagai anak ilmu komunikasi cegah hal-hal seperti itu karena kita pelajari hal-hal tersebut kayak gitu Kak. Dan tidak semua orang pelajari hal-hal itu, hal-hal yang bahaya di dunia maya kayak hoax kan sebetulnya disinformasi kan sebetulnya kita pelajari jadi di ilmu komunikasi itu. Ya, betul. Nah Kak Ninda sampai di pencapaiannya ini kan sekarang masih nunggu wisuda lagi nih. Kedepannya Kak Ninda ada rencana apa sih? Mungkin mau lanjut S2 atau mungkin lebih menghasilkan banyak karya lagi? Apa nih Kak rencana yang dibangun atau resolusi di 2022 nih? Wishlist-nya apa aja Kak Nin? Harapannya karena buku Onding ini banyak teman-teman yang tertarik, jadi mungkin bisa ke depannya riset Kak lagi, belajar Kak lagi, sehingga ada petualangan-petualangan Onding selanjutnya, semoga bisa terrealisasikan. Dan kalau setelah wisuda paling sibuk cari kerja itu juga, yang penting nggak berhenti buat berkarya, itu sebetulnya harapannya sih sebetulnya. Iya betul, sekalipun mungkin nggak kerja di satu instansi, yang penting nggak nganggur, maksudnya tetap berkarya sekalipun di rumah aja gitu ya Kak.
Baik Kak Ninda, ditunggu undangan wisudanya ya. Boleh nih. Nanti Kinan tunggu. Oke. Nah Kak, baik, mungkin di sesi terakhir ini Kak Ninda boleh dong ngasih satu pesan kepada anak muda di luar sana atau mungkin mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di luar sana biar nggak insecure, biar mungkin tetap percaya diri dalam berkarya. Silahkan Kak, berikan closing statement-nya. Menurutku semua orang bebas berkarya, semua orang bebas lakukan hal apapun itu selama itu bisa bikin orang lebih baik, karena di ilmu komunikasi kita diajar buat menyampaikan pesan dengan harapan pesan tersebut bisa mengubah perilaku seseorang. Artinya dalam kalau bahasa gaulnya call to action kayak gitu. Dan harapanku teman-teman di ilmu komunikasi khususnya kalau misalnya kita berkarya, jadi tidak cuma hal tersebut yang bedakan kita sama karya-karya lain. Kita berkarya tapi di dalamnya punya value, punya nilai penting, punya pesan penting untuk disampaikan kayak gitu. Itu jika dari saya. Nah, harapan untuk Kak Ninda sendiri di akhir sesi kita ini, silahkan Kak. Harapannya semoga bisa tambah kaya, bisa tambah banyak uang, dan semoga maksudnya dengan pencapaian dengan karya Onding ini tidak bikin saya jadi cepat puas, sehingga saya harus terus mau belajar, harus terus mau evaluasi agar kedepannya petualangan Onding selanjutnya, karya-karya buku anak saya selanjutnya insya Allah bisa lebih baik lagi gitu Kak. Ya baik Kak Ninda, pastinya kita juga doakan ya buat Kak Ninda dan karya-karyanya yang lain bisa terus melejit, bisa juga bermanfaat untuk bagi orang-orang yang membelinya. Nah buat teman-teman juga, jadi yang mau PO bisa langsung ke Kak Ninda. Kak Ninda mungkin punya sosial media atau apa, jadi teman-teman Tribuners yang menyaksikan boleh nanti lihat ke situ karyanya Kak Ninda. Bisa langsung ke Instagram @nindasyab, NINDASYAHB. Di situ ada juga previewnya buku anak yang sudah saya kerja. Oke, sip deh Kak Ninda. Terima kasih banyak Kak Ninda sudah mau bergabung dan sharing juga sama program Bincang Kampus bersama Tribun Timur. Semoga Kak Ninda karya-karyanya selalu melahirkan karya-karya terbaik lagi ke depannya. Kita tunggu ya, bukan hanya satu karya ini, dan tetap rendah hati dan selalu menebar kebaikan untuk banyak orang. Terima kasih Kak Ninda sudah bergabung. Dan semangat dan semoga sukses selalu. Baik Tribuners, kita berakhir sampai di sini untuk program Bincang Kampus. Kita akan bertemu pada edisi-edisi selanjutnya dengan berbagai macam narasumber dan juga tema-tema yang selalu menarik. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru yang bekerja pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.